Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Gimana kabarnya teman-teman sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya. Oke, saya akan melanjutkan ya teman-teman ya tentang alamat-alamat atau gambar-gambaran mimpi yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP sedang berbicara ya dengan Abdul titik-titik gak saya sebutkan namanya ya, tentang alam dan isinya tak jauh-jauh dari duniawi. Ada pohon-pohon besar yang banyak yang tumbang karena telah memikul ya, telah memikul yang sangat berat dan arus yang sangat deras ya, yaitu air. Di situ pohon yang kelihatannya kuat keker ternyata masih kalah dengan turunnya air ya, sangat dahsyat ya teman-teman ya, sehingga pada tumbang. Begitulah kehidupan, jika kita tak mampu memikul air tersebut maka akan tumbang. Kebanyakan manusia sangat tergiur dengan yang terlihat kuat dan kekar, tidak berpikir bahwa semua ada mangsanya ya. Bukan cuma hewan yang mempunyai mangsa, tetapi alam pun mempunyai mangsa ya. Jadi apapun itu semuanya ya, kita berserah diri saja. Kita berserah diri saja, karena kehidupan atau perjalanan tidak ada yang tahu ya teman-teman ya. Karena semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan SP juga bertemu dengan seorang raja titik-titik nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Ada sebuah kerajaan yang telah memberikan stempel ya teman-teman ya. Kerajaannya kepada orang mukmin pada saat musim kemarau, sehingga stempel yang telah diberikan pada saat itu adalah sebuah ketangguhan dalam situasi risau ya. Namun seorang raja pun tidak merasa risau ya terhadap apa yang sedang terjadi. Sebab datangnya kemarau tersebut membuat raja tersebut merasakan sesuatu di saat raja tersebut terdampar di hutan larangan ya teman-teman ya. Tak ada seorang pun yang tahu dan melihatnya, maka dari itu raja tersebut mengucapkan rasa syukur ya. Karena apa yang sedang ia jalani ada jalan yang menuntun ke jalan yang benar. Maka dari itulah di saat sedang dilanda kemarau, beliau memberikan stempel ya kepada seorang mukmin ya. Apa yang sedang dialaminya bisa stempel seorang mukmin. Dan juga SP melihat manusia-manusia yang sedang senang-senangnya bermain suatu keilmuan ya teman-teman ya, tanpa memikirkan itu bahwa itu benar atau salah ya. Ada seorang yang tangguh, mereka selalu berkata serumpun-serumpun, hanya menggunakan nada berbicara dan mengatasnamakan seorang wali ya, yang mereka tidak paham betul apa yang mereka maksud semua itu ya. Mereka tidak berpikir ya bahwa mereka sangat lancang dalam mengucapkan nama-nama tersebut. Mereka menggunakan nama tersebut ya tanpa berpikir akankah ada dampaknya buat dirinya sendiri, tanpa harus berpikir panjang. Nah, dengan nada yang sangat gagah ya, mereka telah berkata bahwa aku seorang wali Hasbabul Muhsin. Tak sadarkah bahwa dia sangat-sangat lancang dengan menggunakan nama tersebut, bahwa yang merasa seorang wali pun beliau was-was ya yang telah diucapkan kepada semua orang. Mereka malah bangga apa yang mereka lakukan semuanya itu. Manusia sungguh luar biasa katanya. Dan juga SP diceritakan oleh titik-titik nggak saya sebutkan namanya ya. Di luar kehamilan Siti Maisaroh titik-titik nggak saya sebutkan kelanjutannya ya. Seorang wanita yang nggak pernah bertemu dengan seorang laki-laki terkecuali ayahnya ya. Namun seketika bertemu dengan pamannya, nggak saya sebutkan juga namanya ya, yang berniat memperkenalkan seorang laki-laki ya. Namun di situ seorang titik-titik tersebut, wanita tersebut berkata ya, saya tidak mau menikah, tanpa menikah pun saya tak apa katanya. Dan ayahnya menegur seorang sosok perempuan tersebut ya dengan pelan, anakku kamu tidak boleh berkata sedemikian. Itu tidak bagus. Dan seorang sosok perempuan tersebut menjawab ya, aku tidak mau menikah karena saya benci yang namanya pernikahan, hanya menambah kebebanan bagi saya, kata sosok perempuan tersebut. Ayah tahu titik-titik ya, seorang sosok perempuan itu pun tidak menikah, Allah memberikan keturunan, tetapi apa yang terjadi malah beliau diusir oleh orang-orang. Apa mereka itu baik, tanpa mereka pun punya rasa belas kasihan sedikit pun ya. Bagaimana nanti nasib beliau yang hanya seorang diri? Saya tidak ragu dengan kehidupan, karena saya yakin dengan hidup yang aku jalani, hidup yang aku jalani ya. Dan
kata ayahnya ya, nak, hidup itu sudah ditentukan sepasang kekasih ya. Jadi jangan berbicara seperti itu, tidak baik. Dan juga saya bertemu dengan seorang bidadari yang menjaga pintu alam langit ke, nggak saya sebutkan keberapanya ya. Beliau bicara tentang sederetan alam ya, yang mentoknya ke ruang goib lah, layaknya seperti rumah kosong. Di situ ada sesuatu dalam ketaatan para goib yang tak pernah nampak di dunia alam manusia ya. Mereka lah yang bisa menjaga gaib dengan baik karena kesetiaan mereka kepada sang penciptanya. Mereka lah yang dapat hadiah dari sang penciptanya, yaitu jaminan nanti di alam yang sangat indah dan bagus ya. Jika kamu mau tahu tentang alam gaib tersebut, nanti saya tunjukkan atau saya antar, kata sosok perempuan tersebut ya. Saya antar, ruangan gaib tersebut tidak bisa dijelajahi oleh siapapun ya. Karena ruangan gaib tersebut tidak sembarangan tempat. Maka dari itulah yang menjaga tempatnya, mereka benar-benar menjaganya. Dan kamu SP yang telah memegang seluruh alam gaib maupun kuncing-kuncingnya, cuma kamu yang bisa memasuki kemampuan kemanapun ya, memasuki kemanapun alamnya, dan cuma kamu yang bebas katanya. Dan juga SP bertemu ya dengan seorang Syekh titik-titik nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Beliau berbicara ya, ketetapan manusia dan sesempurnanya manusia dia tidak akan abadi. Terkecuali sebangsa gaib dia bisa abadi, karena sebangsa gaib tak ada istilah kematian. Namun manusia ada kematian ya. Itu perbedaannya, manusia mudah goyah tapi gaib tidak. Disitulah sudah jelas betul ya tentang perbedaannya. Tapi manusia itu sekarang pada aneh-aneh dengan bergaya kesaktian atau suatu keilmuan kejadukan ya tubuhnya, membuat saya itu tertawa karena kekonyolannya itu aneh. Yang benar-benar sakti pun tak pernah merasa bahwa dirinya itu sakti katanya. Karena orang-orang yang benar-benar dirinya sakti itu tak pernah diperlihatkan ya, dan dijaga atau dibentengi oleh para syekh atau sebangsa gaib untuk menutup ya kesaktiannya. Bahwa diri kita itu adalah ini atau itu nggak begitu diperlihatkan ya. Yang diperlihatkannya adalah ucapan-ucapannya. Jika orang itu memang cerdas, maka akan tahu bahwa dirinya adalah siapa gitu ya teman-teman ya. Begitulah kesaktian SP tak ditunjukkan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Itu pun cuma dia hanya sekedar tahu ya, karena nggak sembarangan ya. Jadi SP kesaktiannya nggak ada yang tahu ya teman-teman ya, nggak kelihatan ya. Tapi orang-orang yang baru-baru menjalani suatu keilmuan ya udah ini ya udah segitu aja dulu teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Kalau ada salah-salah kata, jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama, jadi kita ambil yang bagus-bagusnya, kita buang yang buruknya ya. Kita buang yang buruknya. Dan juga bukan sebagai bahan perdebatan ya teman-teman ya. Anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Oke, segitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.